Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami mahasiswa STEM Nusa Mandalika akan mempresentasikan tugas review jurnal untuk nilai tugas akhir semester sebagai mata kuliah audisi dengan dosen pengajar Ibu Mariana Safitri MKom. Nama kelompok kami terdiri dari Erika Fitria Kurniawati, Suryani Manalu, dan Trimani Pulo. Di sini kami mereview dua jurnal. Jurnal pertama dengan judul Tata Kelola Keamanan Informasi pada PDAM menggunakan ISO atau IEC 27001-2013 dan COVID-5. Peneliti Mayananawati Wiwahyo Winarno Armadia Ambarawati, Media Publikasi Jurnal Speed tahun 2017. Jurnal kedua dengan judul Tingkat Kematangan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Domain Acquire and Implement menggunakan Kobit Batik 1. Studi kasus UPT Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Peneliti Ronggo Ali Icadian Pratiwi Muhammad Idon. Media Publikasi Jurnal Genetik tahun 2000. Selanjutnya masuk ke pokok penelitian atau pembahasan jurnal 1. Tata kelola keamanan informasi pada PDAM menggunakan ISO atau IEC 27001-2013 dan COVID-5, di mana peneliti ini berfokus pada bagian bacaan data dan penyimpanan data. Tata kelola dibuat berdasarkan proses bisnis perusahaan yang dianalisa menggunakan standar manajemen keamanan informasi SNI, ISO atau IEC 27001 dan kerangka kerja COVID-5. ISO atau IEC 27001-2013 merupakan standar internasional dalam menetapkan persyaratan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem manajemen keamanan informasi dalam konteks organisasi secara berkesinambungan. COVID-5 merupakan IT Conference Framework yang membantu manajer untuk menjembatani perbedaan antara kontradiktif isu teknis dan risiko bisnis. Framework ini berfokus pada cara memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Masuk ke jurnal 2. Untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola infrastruktur teknologi pada domain AI menggunakan COVID Framework 4.1, perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung tridharma perguruan tinggi menjadi pusat sumber informasi dan pengetahuan. Dalam perjalanannya, penting untuk memperhatikan apakah penggunaan teknologi informasi yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum, sehingga akan diketahui keberhasilan penerapan sebuah teknologi informasi di perpustakaan tersebut. Pengelolaan teknologi informasi di UPT Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur juga tidak luput dari dukungan infrastruktur teknologi informasi. Oleh sebab itu, perpustakaan diharapkan mampu mengelola infrastruktur teknologi informasi secara baik agar bisa selaras. Salah satunya adalah dengan standarisasi infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, metode penelitian. Jurnal 1 menggunakan penelitian metode dengan strategi concurrent embed, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jurnal 2 pengamatan secara langsung, observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil dari jurnal 1, masih kurangnya kesadaran tentang informasi pada PDAM eksplisit yang terlihat dari hasil identifikasi ancaman maupun kelemahan yang dilakukan. Dari hasil penilaian risiko didapat bahwa risiko bernilai tinggi adalah kehilangan integritas informasi, kekurangan jaringan, kegagalan perangkat dalam layanan, kegagalan atau kegangguan komunikasi, kegagalan fungsi pasokan, kegagalan gangguan penyediaan layanan, kegagalan sistem atau alat sehingga dibuat kontrol akses berkait dengan aset tersebut. Pembuatan dokumen tata kelola ini menghasilkan dokumen manual atau keamanan informasi. Jurnal 2
Analisa penelitian tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan kode 4.1 memiliki lingkup tujuan TI atau IT sebanyak 1, proses TI atau IT proses sebanyak 2 proses, dan dalam perhitungan tingkat kematangan maturity level dilakukan pada 6 detail control objectives. Berdasarkan hasil perhitungan maturity level, maka diperoleh rata-rata nilai tingkat kematangan pada subdomain AI3 dan AI5 adalah 2.5 dari skala nilai 0 sampai 5, di mana berada pada level 3 atau definite proses. Artinya, perpustakaan telah memiliki mekanisme dan proses yang jelas mengenai tata cara manajemen proses investasi teknologi informasi telah terkomunikasikan serta tersosialisasikan di seluruh jajaran manajemen perusahaan. Selanjutnya masuk ke kelebihan jurnal 1. Penggunaan bahasa yang baik sehingga memudahkan dalam pemahaman isi jurnal tersebut serta data yang lengkap. Jurnal 2 mudah dipahami dan lengkap pada bagian hasil penelitian dan pembahasan yang 4, jadi memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan hasil penelitian tersebut. Kekurangan jurnal 1 pada tabel pada kalimat yang disusun vertikal yang dapat mengganggu pembaca jurnal tersebut. Jurnal 2, kekurangannya landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian atau jurnal yang ada. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.